Assalamualaikum semuanya. Berikut adalah logo Moho 12 yang akan tampil di desktop PC Anda atau laptop Anda setelah terinstall. Klik dua kali untuk memulai Moho 12. Yang tampil di awal ini adalah proyek animasi sampel dari Moho 12. Ada beberapa proyek yang akan tampil secara random ketika Anda membuka software tersebut. Untuk memulai proyek baru atau lembar kerja baru, silahkan pilih File, lalu pilih New, atau menggunakan shortcut Ctrl+N. Pada sisi sebelah kiri, kita bisa melihat berbagai tool yang bisa kita gunakan untuk membuat animasi atau hanya untuk membuat ilustrasi di Moho 12. Sedangkan di sisi bawah sendiri terdapat semacam track video yang memuat hitungan angka mulai dari 0 dan seterusnya. Track tersebut adalah frame dalam animasi. Di bagian tengah ini adalah stage. Untuk dapat melihat ukuran stage, maka pilih File, Project Setting, atau menggunakan shortcut Ctrl+Shift+P. Maka akan muncul pop-up baru seperti nampak pada layar. Pada kolom dimensi akan muncul opsi beberapa ukuran dan ukuran tersebut adalah ukuran video, mulai dari SHD hingga 4K atau High Definition Video. Sedangkan untuk ukuran dimensionalnya bisa kita ketahui di bagian bawahnya. Ukuran yang ditampilkan adalah dalam satuan resolusi piksel. Namun, untuk menyesuaikan dengan kebutuhan, kita bisa mengetik secara manual ukurannya dan akan masuk sebagai ukuran custom. Mari kita mulai dengan ukuran terbaik dari resolusi yang disediakan, yaitu HDTV 1080 pixel. Setelan lain tidak perlu kita rubah. Untuk memulai membuat grafis, kita akan kembali ke kolom toolset. Jadi kita akan fokus pada kebutuhan kita membuat ilustrasi saja. Akan ada 3 tool yang bisa kita gunakan untuk membuat grafik atau gambar, yaitu 2 untuk garis bebas dan 1 untuk membuat bentuk dasar. Sedangkan untuk membuat bentuk dasar, kita bisa gunakan Draw Shape. Dalam Draw Shape, kita akan menemukan beberapa bentuk dasar seperti persegi, oval, segitiga, dan sebagainya. Kita bisa memilih sesuai dengan kebutuhan. Objek yang kita buat akan terdiri dari 2 bagian, yaitu fill atau isi dan stroke atau outline. Pilih tool Select Shape untuk melakukan perubahan warna. Kita menuju ke kolom Style untuk merubah warna objek. Terdapat 2 opsi, yaitu Fill dan Stroke. Fill untuk merubah warna isi, sedangkan Stroke untuk merubah warna outline atau garis. Fungsi yang sama sebagaimana dengan software CorelDRAW sebelumnya, yaitu kita bisa melakukan klik kiri pada panel warna untuk merubah warna isi, dan klik kanan pada panel warna untuk merubah warna garis atau stroke.
Untuk menghilangkan fill atau stroke, cukup matikan centangnya pada kolom yang kita inginkan untuk tidak ditampilkan. Kita memiliki dua objek yang bertumpuk. Untuk merubah susunan tumpukan ada dua cara. Pertama, kita bisa merubah susunan layer. Kolom layer berada di sisi sebelah kanan bawah, fungsinya sama persis seperti yang ada di Photoshop. Cara yang kedua adalah dengan memilih Select Shape, lalu klik pada objek. Untuk merubah susunan objek dalam satu layer, lakukan dengan tombol arah pada keyboard. Untuk merubah bentuk objek, pilih Transform Point, lalu pindahkan titik-titik pada objek sehingga membentuk objek yang Anda inginkan. Selanjutnya, kita akan membuat objek garis bebas dengan menggunakan dua tool, yaitu Add Point dan Freehand. Pilih Add Point, lalu buatlah sebuah bentuk menggunakan titik-titik sebagai pembentuknya. Tekan Enter untuk menyatukan atau menyambung titik secara manual. Setelan tersambung secara manual atau otomatis dapat kita lakukan dengan mencentang Auto Weld. Kurva akan berbentuk sudut tajam jika kolom Sharp Corner di bagian atas kita centang, dan kurva akan berbentuk sudut tumpul jika centangnya kita matikan. Masukkan ketebalan garis yang bisa kita ketik secara manual. Untuk mengedit titik agar memiliki sudut tajam atau tumpul, secara manual bisa kita lakukan dengan memilih tool Curve. Selanjutnya, kita membuat objek garis bebas menggunakan tool Freehand. Buat garis secara bebas, misal kita akan membuat sebuah bentuk love atau hati. Satukan titik agar membentuk kurva tertutup. Kurva tertutup akan memudahkan kita dalam mewarnai.
Kita berada pada bagian yang menarik, yaitu membuat garisnya memiliki tebal tipis yang berbeda atau bersifat grafis. Lakukan dengan memilih line weight. Sama seperti sebelumnya, lakukan pengaturan pada tebal tipis dengan menggunakan line weight. Demikian tutorial kita kali ini, yaitu membuat sebuah objek bebas yang bersifat grafis dengan menggunakan software Moho 12. Semoga bermanfaat. Terima kasih.